Dalam hitungan detik sebelum menghantam target, rudal baru Jepang ini justru melakukan gerakan tak terduga, sebuah manuver yang dirancang khusus untuk mengecoh sistem pertahanan kapal modern. Kementerian Pertahanan Jepang melalui Acquisition Technology and Logistics Agency atau ATLA baru saja merilis rekaman uji terbang terbaru dari rudal anti kapal generasi barunya. Video singkat ini langsung menarik perhatian para analis militer global, bukan karena ukuran atau jarak tempuhnya semata, melainkan karena satu momen krusial di fase akhir penerbangan. Rudal tersebut terlihat melakukan manuver barrel roll yang agresif dan tidak lazim sebelum menghantam target. Ini bukan uji coba rutin atau sekedar demonstrasi teknologi laboratorium, melainkan sinyal visual yang sangat disengaja. Jepang sedang menunjukkan bahwa pendekatan lamanya terhadap pertahanan maritim telah berubah dan perubahan itu kini diwujudkan dalam kemampuan nyata. Rudal ini secara resmi diberi nama New Surface to Ship Missile atau New SSM dan menjadi bagian penting dari konsep Island Defense Jepang. Senjata ini dirancang khusus untuk melindungi rantai pulau di wilayah barat daya Jepang, termasuk Kepulauan Ryukyu dan Nansei, kawasan yang secara geografis rentan namun memiliki nilai strategis tinggi. Fokus utamanya sangat jelas, yaitu menghancurkan kapal perang lawan sebelum mampu mendekat atau beroperasi bebas di sekitar wilayah Jepang. New SSM bukan senjata serangan global seperti yang dimiliki kekuatan besar lainnya, melainkan instrumen penangkal regional yang dirancang untuk membatasi dan mengunci ruang gerak lawan di laut. Pengembangan New SSM tidak muncul dalam ruang hampa. Aktivitas Angkatan Laut Tiongkok yang semakin intens meningkatkan tekanan di Laut Cina Timur serta dinamika sensitif di sekitar Selat Taiwan memaksa Jepang mengevaluasi ulang postur pertahanannya. Doktrin defensif lama yang terlalu pasif dinilai tidak lagi memadai untuk menghadapi armada modern dengan kemampuan proyeksi kekuatan yang tinggi. Dalam konteks inilah, New SSM hadir bukan sebagai alat untuk mengejar dominasi, melainkan sebagai sarana menutup celah strategis. Jepang memilih untuk menghalangi, bukan memburu, serta menahan ancaman tanpa menantang secara frontal. Secara visual, New SSM menampilkan desain aerodinamis yang ramping dengan sayap lipat menandakan fokus pada stabilitas penerbangan jarak menengah hingga jauh. Kontur badan dan penempatan intake mesin menunjukkan adanya upaya pengurangan radar cross-section meskipun rudal ini jelas tidak dirancang sebagai senjata stealth murni. Pendekatan Jepang terlihat sangat terukur, cukup sulit dideteksi, cukup stabil saat terbang di ketinggian rendah, dan cukup efisien untuk membawa muatan tempur secara efektif. Ini adalah desain yang pragmatis dan fungsional, bukan eksperimental yang berlebihan. Berbeda dengan rudal berbasis roket, New SSM menggunakan mesin turbofan, sebuah pilihan yang langsung mencerminkan filosofi operasionalnya. Turbofan memungkinkan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi, jarak jelajah yang lebih panjang, serta profil terbang yang stabil dalam mode sea skimming. Implikasinya cukup signifikan. Rudal ini mungkin tidak secepat senjata hipersonik, tetapi mampu mempertahankan ancaman lebih lama di udara, sehingga memaksa kapal lawan untuk terus berada dalam kondisi siaga. Dalam konteks pertahanan laut, durasi ancaman seringkali sama pentingnya dengan kecepatan itu sendiri. Untuk mencapai tingkat presisi yang tinggi, New SSM menggabungkan sistem navigasi inersial dengan dukungan GNSS, termasuk jaringan satelit Jepang sendiri, KZSS. Pada fase terminal, rudal ini diperkirakan menggunakan aktif radar seeker dengan kemungkinan dukungan data link dari sensor eksternal seperti pesawat patroli atau platform laut lainnya. Sistem pemandunya juga dirancang agar tetap berfungsi di tengah lingkungan peperangan elektronik yang intens. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas New SSM sangat bergantung pada ekosistem sensor Jepang secara keseluruhan, bukan hanya pada kemampuan rudalnya sebagai sistem tunggal. Profil terbang New SSM relatif konvensional pada fase awal dan menengah, namun berubah drastis saat mendekati target. Di ketinggian rendah di atas permukaan laut, rudal ini melakukan manuver barrel roll atau gerakan berguling secara terus-menerus. Tujuannya sangat jelas, yaitu mengacaukan sistem radar kapal dan menyulitkan perhitungan sistem pertahanan jarak dekat seperti CIWS. Manuver ini memaksa sistem intersepsi menghadapi target dengan lintasan yang tidak stabil dan sulit diprediksi. Namun, efektivitas pendekatan ini hanya mungkin tercapai jika sistem pemandu bekerja dengan presisi yang sangat tinggi.
Meskipun angka resmi belum diumumkan, jangkauan USSM diperkirakan mencapai ratusan kilometer, jauh melampaui rudal anti kapal Jepang generasi awal. Versi awalnya diluncurkan dari platform darat berbasis truk, menjadikannya fleksibel dan relatif sulit dilacak. Kedepan, potensi integrasi ke platform laut dan udara tetap terbuka. Dalam kerangka strategis anti-akses dan area denial, New SSM memperluas zona bahaya bagi kapal musuh tanpa memerlukan pengarahan armada laut dalam jumlah besar. Jika dibandingkan dengan pendahulunya seperti tipe 88 SSM dan tipe 12 SSM, New SSM merepresentasikan lompatan kualitas yang signifikan. Rudal ini bukan hanya memiliki jangkauan lebih jauh, tetapi juga lebih cerdas, lebih adaptif, dan lebih sulit untuk dicegat. Peningkatan ini bukan hasil revolusi teknologi yang tiba-tiba, melainkan buah dari evolusi bertahap yang disiplin dan konsisten. Jepang tidak membangun ulang sistemnya dari nol, melainkan menyempurnakan setiap lapisan kemampuan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan strategis terbaru. New SSM mencerminkan pergeseran mendalam cara Jepang memandang konsep pertahanannya sendiri. Fokus utamanya bukan pada dominasi atau ekspansi, melainkan pada pencegahan aktif dengan menaikkan biaya agresi bagi siapapun yang mencoba menekan wilayahnya. Rudal ini tidak dirancang untuk memulai perang, tetapi untuk membuat perang menjadi pilihan yang terlalu mahal untuk diambil. Di tengah dunia yang semakin tidak stabil, pesan Jepang melalui New SSM menjadi sangat jelas. Pertahanan yang kredibel adalah kunci agar konflik tidak pernah benar-benar dimulai. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.